Ngadu Bako. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan milenial ya. Jadi milenial namanya Ardan ya. Saya juga baru ketemu kali ini, tetapi aktivitasnya saya tidak asing lagi ya, karena luar biasa ya. Jadi Ardan dan teman-temannya ini anak milenial yang punya aktivitas sosial yang menurut saya patut untuk dilakukan juga oleh yang lain, dan ini ya inspiratif banget lah ya. Jadi nama komunitasnya adalah Bernas ya, lebih dikenal Bernas. Bernas itu katanya berbagi nasi ya, jadi berbagi nasi. Jadi Bernas Kota Serang. Nah, kalau ada Bernas Kota Serang berarti ada Bernas yang lain ya. Jadi pemirsa, jadi Bernas di Kota Serang ini tadi saya bincang-bincang sedikit bahwa keberadaannya udah tahun ke-7 di tahun 2020 ini, berarti 2013. Isinya semuanya anak milenial. Ya, jadi yang paling senior aja 28 tahun. Ya, beda-beda dikit lah sama saya ya. Jadi kalau misalnya pemirsa dengar, nonton TV atau baca di koran, di media-media cyber, banyak memang sekarang komunitas yang kegiatannya juga hampir serupa. Ada yang bagi-bagi nasi macam-macam harinya. Ada yang di hari Jumat. Tapi mungkin kebanyakan ada momen-momen tertentu biasanya. Nah, kalau Bernas ini yang saya tahu bagi-baginya memang rutin ya. Jadi terus nggak berhenti. Tapi nggak tahu juga pilih harinya atau misalnya ada di waktu-waktu tertentu ya. Jadi makanya nanti saya juga ingin tahu lebih banyak tentang Bernas yang ini anak-anak muda inspiratif lah menurut saya. Yang 7 tahun itu bukan perjalanan yang singkat ya, untuk sebuah aktivitas sosial yang itu memang dapatnya hal-hal yang positif, yang yang tidak bisa dilihat ya. Ya, teman-teman di situ anak-anak muda yang sekarang kita tahu bahwa banyak sekali anak-anak muda yang mungkin ini 0,00 sekiannya teman-teman di Bernas ini ya, yang beraktivitas itu. Karena banyak sekali yang sudah yang katanya salah satu ciri milenial, atau betul atau tidak, sudah nggak peduli dengan lingkungannya. Bener nggak? Ya, salah satunya ya, mungkin itu hasil riset mungkin, tapi saya nggak tahu riset apa yang mengeluarkan itu. Lalu juga asik dengan sendirinya. Nah, ini teman-teman di Bernas ini dia bukan termasuk ke dalam itu. Dia peduli, mau tinggal asik sendiri karena memang berbuat untuk orang lain ya, untuk masyarakat. Ya, ini langsung saja ke Ardan atau Kang Ardan ya. Bernas itu apa sih? Jadi ini berbagi nasi orang itu komunitas yang sejarahnya itu dulu dari Kota Bandung. Jadi di Bandung itu yang pendiri awalnya. Nah, setelah ya mungkin anggota-anggota dari itu juga pendatang. Mereka semua pas kembali lagi ke kota masing-masing, mereka ngebuat juga gitu. Jadi setiap kota itu berbagi nasi itu ada di setiap kota. Oh, jadi inspirasinya dari Bandung ya? Inspirasi dari Bandung, foundernya juga dari Bandung. Habis itu anggota-anggotanya itu pada ngebuat di kota-kota masing-masing. Gitu. Kalau untuk perjalanan berbagi nasi Serang ini dari 7 tahun yang lalu itu dimulai dari 3 orang. 3 orang perempuan. Saya juga jadi anak-anak perempuan nih, cewek-cewek ya? 3 tahun yang lalu itu. 7 tahun yang lalu itu ada 3 perempuan yang tadinya dari Bandung. Gitu. Oh, jadi kuliah di sana, pulang, tapi emang dari sini. Pulang dan bikinlah Bernas juga di sini. Berbagi nasi Serang, perjalanannya yang nggak gampang. Apalagi sosialisasi. Tapi boleh juga dong 3 orang ini siapa nih? Jadi biar tahu juga ya. Ini 3 orang masih ini. Ya? Kayaknya terlalu senior kali ya. Terlalu senior, udah nikah juga, udah aktif juga di situ ya. Iya. Oh, jadi tapi kan founder di sini lah ya. Saya founder di sini seperti itu. Terus pergantian ketua kayak gitu sampai akhirnya ketua yang terakhir ini yaitu umurnya 28 gitu. Yang sekarang ya. Jadi untuk yang masih aktif.
Ya, tapi kan katanya ini berarti 7 tahun. Katanya sih kayak awalnya, tapi nggak tahu benar apa enggak. Bernas begitu di sini sebetulnya nggak tahu berapa tahun perjalanan itu masih kayak barang yang hanyut di kali, benar nggak? Timbul, tenggelam. Iya, Ada betul. begitu nggak? Betul. Nah itu tuh Fluktuasinya gimana? itu Gimana? yang benar-benar apa ya? Yang namanya komunitas ya. Hmm. Itu susah banget buat naikin. Atau pas udah naikin tiba-tiba ada yang ada yang namanya setiap anggota kan ada yang malas, ada yang berkegiatan, apalagi yang ada yang sudah menikah gitu. Ya, terus Karena ini memang sambilan ya aktivitasnya ya. Iya, ini kan bukan kewajiban, ini cuman Kesadaran, ya. kesadaran diri, hati yang ngegerakin hati kalau untuk mau berbuat baik. Nah itu timbul tenggelam itu sampai tahun keberapa tuh? Timbul tenggelamnya itu hampir 2 tahun 3 tahun gitu. Oh, jadi setelah 3 tahun, tahun keempat itu udah ini Iya, ya, mungkin karena banyak remaja established lah juga, ya. Iya. kita juga lebih kayak Banyak yang makin ikut lah ya. banyak yang tahu, kita juga promosinya kan Instagram dan segala macam kita kencengin, akhirnya banyak yang tahu, relawan banyak, volunteer juga banyak yang datang kan. Sekarang sudah ada berapa orang di Bernas itu? Kan dimulai 3 Heeh. orang tuh. Ya. Sekarang itu di dalam grup itu ada kisaran 250. Itu yang aktif. Itu yang aktif di grupnya. Jadi Iya. ada yang sebagai donatur, ada yang sebagai itu semua tuh. Oh, 200-an itu termasuk donatur. Volunteer, iya donatur juga, maksudnya anggota juga. Nah, Kalau iya, misalnya iya. dia nggak bisa datang, dia kirim gitu pas kegiatan seperti itu. Jadi Jadi alhamdulillah sudah udah banyak juga ya 200 iya, itu ya. Ratusan, 250. Nah, sekarang kan udah ya stabil lah, bahkan makin baik. Iya, insya Allah. Kegiatannya itu hanya bagi-bagi nasi Iya. atau ada yang lain? Kalau misalnya untuk kita selain kita juga berbagi nasi itu kan emang tagline-nya ya, maksudnya berbagi nasi Sesuai secara- dengan namanya, iya, Bernas ya namanya. awalnya memang seperti itu ya. Tapi kalau untuk kita sadarin, kita lebih peka lagi, masyarakat sebenarnya butuh apa sih? Itu bisa kita bantu. Kayak waktu itu kita sempat berbagi alat tulis gitu. Terus berbagi juga buku-buku pelajaran buat anak-anak kayak gitu. Jadi tergantung kayak untuk saat ini yang lagi pandemi kayak gini kita bagi-bagi masker, bagi-bagi sanitizer Iya, kayak iya, gitu. iya. Sebenarnya intinya sih berbagi. Ya, tapi tagline-nya itu kan berbagi nasi itu yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Tapi dengan perkembangannya kan kita lebih peka untuk masyarakat tuh butuh apa gitu. Jadi kalau berbagi nasinya tetap ada Tetap ya. ada. Tapi dikembangkan. Dikembangkan Jadi sesuai bagi-bagi yang kebutuhan lain ya. ya, sesuai kebutuhan masyarakat. Tentu mungkin sesuai juga dengan makin banyaknya donatur ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kayak donatur juga kan ngelihat dari Instagram kita, kegiatan-kegiatan kita apa aja, terus kadang suka DM gitu, terus ya entah transfer atau ngirim barangnya langsung ke titik kumpul. Biasanya sasarannya khusus berbagi nasi dulu ya. Iya. Sasarannya itu siapa biasanya? Sasarannya itu biasanya kita bisa lihat ya yang kiranya lansia, orang tua, pemulung yang udah tua, atau tukang beca yang udah tua kayak gitu. Yang kiranya malam-malam tetap harus mencari itu kita bisa bantu. Itu khusus Kota Serang ya. Iya, Kota Serang. Soalnya kan kita di regional yang lainnya juga ada, soalnya kayak Cilegon atau Pandeglang itu ada. Jadi bagi-baginya itu nggak tentu berarti waktunya. Kalau bagi-baginya itu kita sebulan 2 kali, minggu kedua dan minggu keempat. Minggu kedua kita itu Jumat malam. Nah, itu kumpul di kantor pos, kantor Kota Serang. Kalau untuk yang akhir bulan itu di alun-alun timur Kota Serang. Kumpul ya, titik kumpul. Iya. Tapi harinya nggak tentu. Minggu dan Jumat itu. Oh jadi Jumat malam Dan sama Minggu pagi. Minggu sore. Tapi rata-rata itu memang dari donatur itu menyerahkan uang atau misalnya mereka sudah membelikan makanannya. Misalnya itu tinggal ambil ada di warung A misalnya atau dari rumah makan B gitu. Lalu Bernas ngambil di situ dibagikan atau seperti apa? Iya, sebagai berbagai macam ya. Kalau untuk donatur ada yang transfer dengan hamba Allah. Tapi memang rekeningnya harus ada. Enggak, yang Rekening Bernas rekening atau- itu yang bertanggung jawab di hari kegiatan itu. Misalnya Ardan. Ganti-ganti berarti ya. Iya. Ardan punya apa? Hari Minggu itu ada kegiatan dan Ardan ditunjuk ketua sebagai penanggung jawab. Nah di situ nomor rekeningnya nomor kita.
Ardan dan nomor teleponnya nomor telepon Ardan. Oh gitu. Kalau Jadi yang ganti-ganti lah siapa ya, saat momen itu penanggung jawabnya. karena kan kesibukan juga kan nggak semuanya bisa di hari yang sama. Jadi nanti siapa yang bisa untuk hari ini kegiatannya sebagai penanggung jawab kayak gitu, nanti ada yang Ya. Nah sekarang kan udah jadi komunitas, artinya udah menjadi kelompok kekuatan yang memberi inspirasi, bukan lagi orang per orang. Nah untuk saat ini kan berbagi kebaikan juga kan, ngajak orang itu. Sekarang itu aktif nggak? Misalnya aktif atau misalnya hanya menunggu mereka yang tahu IG-nya Bernas atau medsos Bernas yang lain apa dari berita-berita Bernas, atau misalnya yang sekarang aktif itu ayo dong ajak-ajak yang lain. Dong diinfokan ke teman-teman misalnya gitu. Gimana? Sebenarnya gini, kalau untuk pengembangannya ya kita itu lebih ke kolaborasi sekarang. Jadi kayak misalnya kemarin ada yang namanya komunitas pemuda beraksi Kota Serang. Itu kita boleh gitu. Kolaborasi, nanti bisa anggotanya ikut ke kita Oh jadi sekarang udah kegiatan bareng lah dengan komunitas yang lain. Jadi komunitas teras baca kayak gitu. Kemarin juga baru jadi kayak berbagi alat tulis tadi dengan komunitas teras baca gitu. Nanti kita kolaborasi supaya nanti itu juga bisa nambah anggota juga. Mungkin dari anggota dari sana bisa ikut kita. Jadi lebih luas gitu. Pada Serang ternyata kan komunitasnya juga banyak. Karena memang ini murni komunitas yang beraktivitas sosial ya. Betul-betul murni itu ya. Ada nggak? Jangan-jangan ada apa yang masuk situ? Ada nggak orang-orang misalnya kan udah dewasa juga lah kalau udah di ini kan di atas 17 tuh jadi pemilih. Jangan-jangan ada nggak orang partai yang masuk ke situ? Oh, enggak. Dan nggak boleh ya? Apa boleh nggak? Kalau dibilang boleh atau enggak, ya kita pokoknya semua dari hati nurani masing-masing kayak gitu. Sebenarnya kalau emang tujuannya baik ya kita welcome gitu. Kalau muatannya untuk memang peduli boleh, tapi kalau ada muatan lain nggak boleh lah gitu. Kalau kita pokoknya semua dari hati nurani sih. Kalau misalnya ada kayak masuk pada tujuan lain itu beda cerita lah. Selama anak yatim, sucikan hati dengan berbagi di tengah pandemi. Sukses. Nah ini kan Ardan udah 1,5 tahun ya. Maksudnya biar tahu nih, biar teman-teman yang lain nanti yang nonton atau mungkin nanti dilihat di IG-nya Ngade Bako atau di medsos yang lain, karena semuanya kan kita expose ke situ. Apa yang Ardan rasakan sebelum ikut situ? Kan dulu kan diajak juga, diajak juga kayak bengong-bengong lah, nggak tahu ada duit 15.000 diajak ke warung Padang, beli nasi bungkus ya kan? Nah apa yang Ardan rasakan sebelum itu? Ya, setelah ikut, tentu kan setelah ikut kan menjadi tahu, walaupun awalnya tahu-tahu dikit lah, ya kan? Apa tuh yang Anda rasakan? Lebih peka terhadap lingkungan. Jadi apa ya? Yang lebih kita dapat itu ketika kita ngobrol sama orang yang yang dikasih kayak gitu. Saya kita ngasih, kita ngobrol, ternyata menumbuhkan rasa syukur yang lebih. Gitu. Jadi kayak kita harusnya lebih bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Kita ngasih orang, terus kita cerita dia dari mana, dia tinggal di mana, anak berapa, kayak gitu. Itu kayak kita lebih punya rasa empati yang lebih, simpati yang lebih. Jadi di luar dari Bernas, kegiatan Bernas pun kalau misalnya emang ada yang membutuhkan, kita jadi lebih peka. Kita kasih orangnya, kita tanya dia dari mana, jalan kaki dari sini ke sini jauh kayak gitu kan. Cuman untuk dibilang ya kita udah cukup itu. Yang menurut kita kecil, menurut kita besar. Jadi ikuti Bernas itu menjadi semacam sekolahan juga lah. Ya, sekolahnya anak-anak Bernas, aktivis Bernas tentang kehidupan mereka, sehingga rasa syukur kita itu nggak harus disuruh orang, ya kan? Timbul dengan sendiri setelah berinteraksi langsung dengan mereka-mereka yang membutuhkan atau tidak lebih beruntung dibanding kita ya. Itu jadi kayak lebih peka aja. Kita ada pemulung atau kayak gimana, ngerasa kayak oh iya kita harus lebih bersyukur, ternyata emang ada yang lebih.
Nah, sekarang kalau untuk mengajak donatur, tentu kan selain dari volunteer, Ya, volunteer. Bernas sendiri kan, yang mungkin beli bisa sebungkus, 2 bungkus nasi gitu, atau mungkin lebih banyak lah karena donatur juga di situ. Selain itu mengajak donatur yang belum misalnya, kalau yang sudah kan mungkin mereka udah tahu nih, ya kan? Oh udah kasihlah karena mereka ada kegiatan, jelas kegiatannya gitu. Kalau bagi yang belum aktif nggak misalnya menyampaikan, dong nih. Kalau Bernas ada kegiatan di bulan depan tuh ada 2 kegiatan, 3 kegiatan gitu, menggalang donasinya. Kalau kita untuk saat ini ya, mungkin kalau untuk dulu kita emang yang sebelum saya masuk mungkin emang menggalang donasi. Kalau alhamdulillahnya kalau untuk sekarang kita cuma upload aja pamflet mau ada kegiatan misalnya hari Minggu. Nah kita mau kegiatan bikin pamflet 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Itu langsung ada yang DM dan ada yang WA ke nomor penanggung jawab di hari Minggu kayak gitu. Saya mau dong minta nomor rekeningnya. Oh jadi waktunya itu singkat karena 3 kalau hari gitu. Karena kalau kepanjangan kita juga terlalu banyak donasi yang masuk. Saya pernah waktu itu seminggu itu udah sampai jutaan dan kita nggak kan harus habis gitu. Iya. Kita nggak pengen ada uang kas sebenarnya. Kita nggak pengen ada uang karena itu amanah. Oh, itu nah diajarin ini dari bedanya nih. Biasanya orang pengen menggalang donasi sebanyak-banyaknya ya kan. Kalau ini membatasi, takut banyak, takut kebanyakan. Salah satunya karena memang volunteernya sedikit atau ada hal lain? Enggak, kita kalau dari ketua itu ngasih tahu ke saya bahwa ini tuh amanah. Amanahnya itu untuk hari ini, hari Minggu. Jadi lebih amanah. Misalnya ini uang kita dikasih donatur untuk hari Minggu itu. Jadi harus habis. Gitu. Jangan sampai kita ada sisa lagi. Kita habiskan hari itu, amanahnya untuk hari itu. Alhamdulillah mungkin karena orang sebelumnya yang berjuang ya buat pertahankan supaya stabil komunitas ini jalan selama 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar juga ya nyesel juga kenapa baru tahunnya setahun setengah ini. Oh gitu ya? Iya dong. Luar biasa nih bagi teman-teman yang milenial lah terutama ya ini aja nyesel nih ya. Kalau biasanya ada istilah tuh kalau orang dewasa itu mungkin teman-teman saya kalau undangan dulu masih seumuran lah kan rata-rata nikahnya ada yang 25, 26 gitu tanya begitu selamat ya nyesel ya gitu baru nikah gitu. Nah ini nyesel iya kenapa nggak dari dulu gitu ini nyesel baru masuk Bernas 1,5 tahun yang lalu ini kan luar biasa gitu ya jadi nyesel kenapa kok kita nggak berbuat karena berbuat baik seperti dilakukan Bernas hanya modal mungkin yang mau peduli sekarang hanya 1 bungkus nasi aja udah bisa kan ya? Hanya 1 bungkus nasi, kalian datang, ya kita welcome, berbuat baik sama-sama kayak gitu. Ya jadi saya pernah baca tuh terkait artikel Bernas juga katanya bilangnya sebenarnya Bernas itu pengen cepat bubar. Iya. Bener ya? Bernas itu pengen cepat bubar loh kenapa ya ada komunitas kok orang pengen berkembang terus menjadi besar ini pengen cepat bubar coba Ardan jelasin. Kalau untuk tagline itu gimana? Kita ini sebenarnya kita lihat masyarakat sekitar. Nah kita pengen cepat-cepat bubar itu supaya sebenarnya tujuan kita itu kalau kita bubar kita berhenti untuk berbagi. Nah berarti nggak ada yang kalau misalnya teman-teman kita yang masyarakat yang kurang mampu itu jadi mampu udah naik derajatnya seperti itu ya kita mau bantu siapa kan udah nggak ada dong komunitas berbagi gitu nggak ada yang dibagi karena semuanya sudah tercukupi. Mas ini ingin cepat itu supaya masyarakatnya lebih cepat sejahtera semuanya kalau ya sejahtera kan? semua kan kita udah dong cukup gitu tinggal ngurusin yang lain ya kan yang lain. Gitu. Mungkin Ardan bisa juga sampaikan ke khusus anak milenial lah. Ya, silakan Ardan. Untuk teman-teman milenial di sini Ardan ngajak kalian untuk kita berbuat baik dari hal yang kecil dulu aja. Yang kiranya itu hal sepele gitu. Karena jangan lupa hal sesepele apapun yang menurut kita kecil tapi menurut
orang lain itu bisa jadi berharga dan besar. Karena ada yang bilang ya adil itu nggak berarti sama gitu. Jadi teman-teman semua, saya di sini perwakilan dari Berbagi Nasi Serang, ngajak juga kalian untuk berbuat baik di sekitar kalian aja dulu, nggak usah harus sampai kita berkeinginan kayak kita harus mengubah kota Serang jadi lebih yang sejahtera. terlalu tinggi lah Iya, mungkinnya ya. hal kecil aja dulu, Iya. hal yang merasa jadi sepele gitu. Oh ternyata cuma beli satu bungkus nasi itu udah merubah satu orang gitu untuk bisa menjalani hidupnya sampai besok. Atau kalau kita ngasih malam misalnya dia baru bakar malam, dia memperpanjang apa namanya, ya dia udah makan yang harusnya uangnya buat beli makan bisa dia simpan seperti itu. Hal-hal yang kecil aja, nggak usah yang terlalu besar, di sekitar kalian lebih peka lah gitu. Tidak harus berencana yang wah gitu. Udah kita bergerak aja dulu, lakukan aja dulu kebaikan hal kecil, nanti sedikit demi sedikit pasti langsung banyak langsung besar. Karena dari yang kecil itu, yang penting konsisten teman-teman semua, jangan putus asa. Kalau untuk berbuat baik itu pasti semua ada jalan. Atau misalnya kalau bingung apa sih hal-hal yang kecil itu bisa lakukan, ikut aja ngelihat dulu Bernas tuh ngapain, bener nggak? Atau kepoin itu Instagramnya, IG-nya apa, Bernas ngapain aja, mungkin dari situ bisa ada inspirasi lain ya. Atau melakukan hal yang sama kan juga boleh juga. Saya Bernas hari ini berbaginya di timur, ada lagi komunitas lain melakukan hal yang sama berbaginya di selatan, bisa dibarkan boleh juga. Boleh, ya kan? Kita kolaborasi kalau misalnya udah ada komunitas lagi gitu, kita bareng-bareng, apa kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi kayak gitu, itu kita welcome banget sih kalau kayak gitu. Yang penting intinya kita berbuat baik aja. Ya. Pemirsa Banten TV ya, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Ardan yang mewakili Bernas Kota Serang atau Berbagi Nasi Kota Serang. Ya. Kita berharap dengan obrolan tadi walaupun singkat, ya, ini juga bisa menjadi inspirasi kita semua. Karena yang bisa berbuat ini bukan hanya untuk milenial, ya milenial oke, jauh lebih banyak juga bisa melakukan sama. Juga untuk yang generasi old, generasi tua, ya seperti saya juga mungkin bisa juga menjadi membuat komunitas-komunitas kecil untuk berbagi kebaikan, terutama ya dengan lingkungan sekitar terdekat, lalu nanti makin berkembang ya. Kita berharap dengan nanti selain Bernas ada banyak lagi akan muncul ya founder-founder baru untuk komunitas kebaikan dalam berbagai hal, sehingga nanti Kota Serang khususnya mungkin Banten secara umum diramaikan oleh komunitas-komunitas yang baik ya, komunitas-komunitas yang bisa memberi inspirasi ya. Jadi untuk semuanya ya, jadi untuk semua generasi juga, bukan hanya milenial ya. Karena kenapa ngomongin milenial, karena kebetulan ini di Bernas ini memang tempatnya mayoritas milenial, bukan cuman volunteernya, tetapi juga donaturnya juga, donatur milenial ini yang luar biasa, sudah melakukan survei sana sini, bagi-bagi, keluar uang juga. Ternyata mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ya, kebahagiaan, peningkatan rasa syukur dan lain-lain. Saya rasa sebagai orang tua, misalnya kayak saya juga sama punya anak yang milenial, saya rasa kalau anak saya ikut komunitas yang begini tentu supportnya akan 100% lah ya, karena memang kita butuh anak-anak kita untuk beraktivitas yang positif ya. Selain memang rata-rata kan ikut pendidikan formal, kalau kayak Ardan karena udah lulus udah jadi pengusaha ya. Ya, jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi terima kasih atas kebersamaannya di acara Ngadu Bako ya. Kita akan bertemu kembali pada
episode berikutnya, tentu bersama dengan orang-orang, tokoh-tokoh maupun komunitas yang bisa menjadi inspirasi dan penyebar kebaikan bagi kita semua. Demikian saya bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.